Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di negeri kita ini, dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, ini jadi polemik seluruh wilayah Indonesia. Bahkan pada unjuk rasa di mana-mana sampai anarkis. Padahal kalau pemerintah kita ini, para pemangku jabatan tinggi di negara ini tahu tentang arah perekonomian yang mensejahterakan rakyat, tahu arah perekonomian yang menguntungkan rakyat dan menguntungkan negara, undang-undang ini nanti akan hilang dengan sendirinya. Dari pasal ke pasal akan banyak yang hilang. Bahkan mungkin tidak perlu diciptakan, bahkan mungkin juga tidak perlu didemo. Kalau negeri kita ini tahu arah perekonomian yang baik. Karena selama ini arah perekonomian Indonesia itu terus terang aja tidak menguntungkan rakyat dan tidak menguntungkan negara. Nanti akan saya jelaskan secara konkret. Tidak menguntungkan, bahkan merugikan, bahkan bisa menutup lapangan pekerjaan rakyat. Nanti akan saya jelaskan secara konkret. Bahkan sekarang pemerintah ini hanya arahnya itu menyelesaikan di hilirnya, hanya berbicara di hilirnya, hanya ribut di hilirnya, baik ribut dengan yang kontra maupun yang pro atau yang kontra. Itu ribut itu hanya meributkan masalah hilirnya. Padahal yang salah itu adalah di hulunya. Dulunya yang salah. Tapi pemerintah tidak menelusuri apa itu hulunya sampai salah. Nah, mari kita sama-sama kita menyimak atau kita merumuskan atau kita saling sharing untuk mencari kesalahan dan membenarkan. Karena selama ini ribut siapa salah siapa benar. Yang menyalahkan, yang mengkritik tidak bisa membenarkan. Sebenarnya pemerintah memang salah besar. Saya ulang kembali, pemerintah memang salah besar. Maka dari itu mari kita kesalahan-kesalahan itu nanti kita simak. Saya bicara nanti kronologis tentang arah-arah kebijaksanaan negara, arah-arah perekonomian negara. Kronologisnya nanti saya akan jelaskan ya. Makanya nanti yang salah bagaimana, terus benarnya bagaimana juga akan saya jelaskan. Sekarang untuk mengurus perekonomian negara, ini sebenarnya ada rumusnya, ada kuncinya. Saya mungkin nanti bisa dikatakan sayalah yang megang kuncinya, sayalah yang megang rumusnya. Rumusnya atau kuncinya itu hanya sepele sebenarnya. Kuncinya atau rumusnya itu tolong ini disimak baik-baik yang mendengarkan. Kunci atau rumus perekonomian supaya mensejahterakan rakyat, supaya negara bisa jadi maju, negara bisa adil, makmur, sejahtera. Ini kuncinya tuh sepele. Duit masuk dari luar negeri lebih banyak daripada duit keluar negeri. Saya ulang ya. Kuncinya tuh duit masuk dari luar negeri lebih banyak daripada duit
ke luar negeri. Nah, ini kuncinya. Nah, apakah bisa kita ini bisa memasukkan duit dari luar negeri? Terus kita duit ke luar negeri itu bisa sikit. Apakah bisa? Bisa. Karena apa? Karena kita ini terkaya di dunia. Kekayaan alam itu terkaya di Indonesia. Nah, kita nanti akan manfaatkan gitu. Tapi sebelum saya melanjutkan ini, saya akan bicara tentang yang rumusnya tadi ya. Rumusnya itu tadi kalau udah kita buka, kalau kita udah kita pakai, tanpa diimbangi, tanpa dibentengi, ya, tanpa disertai undang-undang perbankan, undang-undang kepabeanan atau undang-undang perdagangan, ya, undang-undang perpajakan, undang-undang pemakaian rupiah, undang-undang pemakaian uang asing. Ini harus diatur kembali, ya. Harus diatur kembali, dan nanti saya ada yang akan saya ajukan undang-undang itu. Memang mungkin ya udah ada undang-undang itu, tapi mungkin belum sempurna. Mari kita sempurnakan. Belum sempurna. Ingat, tanpa ada didampingi undang-undang itu ya, walaupun kunci atau rumusnya tadi yang sudah saya jelaskan, Indonesia tidak akan berhasil, Indonesia tidak akan maju. Indonesia tidak akan maju. Nah, itu. Nah, sekarang undang-undang duit supaya banyak masuk ke Indonesia itu bagaimana caranya? Caranya sebenarnya kita harus menggunakan kekayaan alam, ya. Menggunakan kekayaan alam kita. Kita ini kan tambang banyak, ya. Kita ini kan negara agraris. Kita ini kan negara kelautan yang terluas. Kita ini banyak potensi alam yang ada, tapi tidak digunakan oleh pemerintah. Kalau ada gunakan belum seberapa dan arahnya itu masih salah. Sekarang saya beri contoh satu dulu, untuk supaya kita ini bisa duit luar negeri supaya masuk ke Indonesia. Sekarang mengenai ini dulu ya, mengenai energi fosil, energi minyak, ya. Energi minyak. Kita ini ya, minyak itu satu hari produksinya itu katanya saya pernah dengarkan di TV, di Metro TV kalau tidak salah. Dulu saya sering dengarkan Metro TV atau TV One, tapi kalau dulu sering dengarkan ke Metro TV. Kalau dulu itu katanya itu produksi minyak kita itu 800.000 barrel per hari produksinya. Tapi penggunaannya itu hampir 2 juta barrel. Jadi ketekorannya atau defisitnya itu hampir berapa ya? 1 juta lebih barrel. Itu defisitnya. Nah, sekarang mari kita hitung. 1 barrel itu berapa? Kalau tidak salah 1 barrel itu 250 liter kali 800.000. Terus dikalikan lagi berapa harganya? Nah, sekarang kekurangannya berapa? Kalau umpamanya kekurangannya 1 juta barrel, berarti ya kita bisa dikalikan 1 juta barrel kali 250 liter kali
berapa harga. Saya tidak tahu hitung-hitungannya. Kalau hitung-hitungan salah itu nanti tolong dibenarkan. Kalau yang mau ngitung silahkan hitung. Berarti kalau kekurangan kita 1 juta barrel dikalikan liter terus dikalikan harga, ini kan berarti duit keluar. Berapa miliar duit keluar untuk membeli minyak per hari? Atau mungkin bisa sampai triliun. Ini. Nah, seharusnya bagaimana? Solusinya bagaimana? Solusinya ya, karena produksi kita minyak ini ya hanya 800.000 barrel, kita ini harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Pemerintah, pejabat tinggi, semuanya, dewan, rakyat, segala itu ya, terutama itu ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, ini mengajak masyarakat dan dia memberi contoh untuk berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi kalau hasilnya 800.000 barrel, kita penggunaannya tuh di bawah itu, jauh di bawah itu. Kalau perlu hanya 100.000 barrel atau 200.000 barrel. Yang sisanya dijual ke luar negeri, duit masuk. Duit kita semakin banyak, duit masuk. Bukan kita mencari duit tuh hanya dari utang. Jangan mencari duit tuh hanya dari utang. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh, kalau ndak utang kita dapat duit dari mana? Kan gitu. Nah, sekarang kita bicara mengenai utang. Utang kita ini tidak berproduktif. Utang kita ini tidak berproduktif. Kita utang begitu utang ya. Kita ini hanya untuk konsumtif. Untuk konsumsi, untuk makan. Seharusnya supaya produktif itu bagaimana? Begitu duit cair, utang-utangan, kita arahkan ke penggalian sumber daya alam. Contoh, misalkan kita ini tambang minyak tadi. Untuk tambang minyak, ya, dengan hasilnya tuh tadi, misalkan hasilnya 800.000 barrel, kita penggunaannya hanya 200, kalau perlu di bawah itu, pokoknya jauh di bawah pemakaiannya. Jadi duit masuk bisa untuk bayar utang. Dan nanti lama-kelamaan karena kita semakin banyak ekspor, semakin banyak ekspor, jadi duit kita banyak, kita tidak perlu utang. Itulah cara pemakaian utang. Itu cara pemakaian utang. Tapi kita ini kan masih salah. Utang hanya untuk, misalkan untuk bangun jalan, bangun jalan tol. Itu memang bangun jalan tol itu ya ada memang duit masuk dari jalan tol, tapi duit masuk itu dari rakyat kita. Orang yang pakai mobil lewat bayar dari rakyat kita. Nah, duit dari rakyat kita ke pemerintah ini hanya siklus perekonomian, tapi duit kita tidak nambah, hanya muter. Duit kita itu hanya muter. Duit rupiah itu hanya muter, tidak nambah. Tapi kalau duit dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu nambah, kita bisa kaya. Tapi kalau umpamanya lah, ya, duit itu hanya dari pajak dalam negeri, dari rakyat kita, ini tidak bisa menambah kekayaan. Tidak menambah kekayaan. Yang bisa menambah kekayaan itu duit luar negeri. Itu. Inilah sekarang yang selama ini, bahkan ya kalau invest itu juga sama dengan utang cara penggunaannya. Invest dari misalkan dari Cina, apa yang harus diinvestkan? Ya. Misalkan saya ada tambang emas di sana, bagaimana mau invest berapa? Hitungannya investnya bagaimana? Misalkan tambang emas
Orang Indonesia, pemerintah Indonesia tidak tahu menahu, taunya bersih. Misalkan 73, 7 untuk orang Cina, untuk negara Cina, 3 untuk Indonesia. Tapi itu pun harus setelah hasilnya, itu harus dikemanakan hasilnya. Emasnya yang bagian Cina itu, terus emas yang bagian kita itu harus dikemanakan pemakaiannya. Nah ini nanti ada undang-undang perdagangan, ada hubungannya dengan undang-undang perdagangan. Nah, ini nanti akan saya jelaskan secara konkret. Karena ini masalah undang-undang nanti kita jelaskan secara konkret. Tapi yang jelas itu ya, ingat duit masuk lebih banyak. Berarti ya, ini nanti saya cuplikan ini ya. Berarti emas kita ini ya, selain kita pakai sendiri, sebenarnya kita tidak pakai emas juga tidak apa-apa. Kalau ada pasaran di luar negeri, dijual ke luar negeri, jadi duit masuk. Biarpun kita hasilnya emas 1 hari bertonton, tapi tidak ada duit masuk, hanya dipakai sendiri, kita tidak bisa kaya. Itu sebenarnya, makanya kuncinya tadi, rumusnya tadi, duit luar negeri harus masuk ke Indonesia. Nah, ini makanya saya minta kepada yang mendengarkan ini nanti, tolong kalau bisa sampaikan kepada pejabat-pejabat tinggi negara, terutama kepada orang-orang yang kontra, misalkan dari komunitas kami, itu juga sampaikan, dan supaya nanti berbondong-bondong macam menjemput bola ini ya, berbondong-bondong. Dan sekarang kan tadi kan judulnya kan ini Cipta Kerja ya, yang sekarang menjadi polemik seluruh negara ini. Nah ini kan masalah kerja. Indonesia katanya bilang undang-undang ini mau membuka seluas-luasnya pekerjaan. Padahal tadi saya katakan, padahal pemerintah secara tidak sengaja menutup lapangan pekerjaan. Pemerintah tidak sengaja menutup lapangan pekerjaan. Ya, saya bisa menjelaskan ini secara konkret. Ya, saya bisa menjelaskan secara konkret. Makanya saya minta kepada yang membuka video ini, rekaman ini, sampaikan kepada pejabat tinggi negara maupun pemerintah maupun kepada komunitas yang berseberangan ya, supaya ini nanti tidak ribut, terus ya. Saya tidak mau pro dengan oposisi, mau dan tidak pro dengan koalisi. Pokoknya saya ingin berdiri di tengah-tengah dan menyelesaikan masalah ini. Nah, saya teruskan lagi tadi mengenai pemerintah itu dengan tidak sengaja menutup lapangan pekerjaan. Ya, sekarang ya saya mau buat HP umpamanya. HP ini udah datang dari mana? Udah datang dari Jepang, Cina, dari mana, Korea, ya. Kita mau beli motor, kita mau buat motor. Padahal SMK dulu waktu Bapak Jokowi itu kan di waktu masih jadi Bupati Solo ya kalau tidak salah, itu kan ada mobil buatan bangsa Indonesia. Kenapa harus beli dari luar? Kenapa tidak buatan Indonesia sendiri? Terus kita mau mau buat mobil udah datang dari luar. Mau buat apa kita? Mau buat pesawat udah datang dari luar. Mau buat sepeda udah datang dari luar. Mau buat apa lagi? Mau nyetak garam padahal kita negara kelautan, udah datangkan dari luar. Mau beternak sapi udah datang dari Australia. Daging kerbau udah datang dari India, ya.
Mau apa? Mau kerja apa kita nih? Tapi pemerintah bilang mau buka lapangan kerja seluas-luasnya. Kalau mau buka lapangan kerja seluas-luasnya, inilah caranya. Macam yang saya katakan ini tadi. Kita harus mandiri. Sekarang contoh lagi. Sekarang beras. Beras itu makanan pokok. Ini keperluan pokok yang tidak bisa dihilangkan. Keperluan pokok ini. Kalau yang daging, yang ini segala itu kita tidak makan tidak apa-apa. Tapi beras ini padahal negara kita negara agraris, negara pertanian. Benih dilempar aja, batang singkong dilempar aja, itu udah tumbuh, udah menghasilkan. Tapi kenapa masih pada impor? Nah, ini kesalahan pemerintah, kesalahan besar. Memang pemerintah salah besar, tapi mari jangan dijadikan polemik. Mari kita bersama-sama untuk membangun negara ini supaya menjadi negara maju dan sejahtera rakyatnya. Ya. Kalau gini mau bersatu, kita tidak saling menyalahkan. Walaupun kita ini salah besar, tidak saling menyalahkan. Kita membuat lembaran baru. Negara kita akan negaranya jadi negara yang kaya, yang sejahtera rakyatnya. Tidak macam sekarang. Nah, sekarang saya kembali ke contoh yang beras tadi. Belum saya lanjutkan. Saya akan mengatakan bagaimana beras Indonesia, bagaimana makanan Indonesia, makanan pokok ini solusinya. Solusinya, pemerintah harus mensubsidi harga gabah kering giling. Kalau Indonesia secara luasnya bahasanya harga padi kering giling. Kalau gabah itu mungkin bahasa Jawa ya, yang udah jadi gabah, padi yang udah jadi gabah. Tapi kalau kita meluas bahasanya itu padi kering giling. Harus mensubsidi padi kering giling. Harganya disubsidi. Sekarang harga di tempat kita di Kabupaten Sambas ini, ya, kalau pas panen harganya tuh hanya 4 juta, 4.000 lebih. 4.200, 4.100, bahkan hanya 4.000. Tapi kalau pas tidak panen itu harganya bisa mencapai 5.000. Dan hasil petani itu ya, kalau kita petani, kita tidak ngupah apa-apa, tidak ngupah, hasil kita tuh untuk keperluan hidup tidak mencukupi. Untuk keperluan hidup 1 orang, 2 orang aja tidak mencukupi. Karena apa? Karena harga ditekan oleh pemerintah. Ini tidak ada keadilan. Seharusnya disubsidi. Subsidinya berapa? Kisarannya itu ya, subsidi itu ya 8.000 sampai 10.000. Rakyat itu nanti akan petani, padahal jumlah petani itu kan paling banyak. Walaupun sekarang udah kurang, mungkin tak hanya berapa persen, tapi ya kurangnya bagaimana sampai kurang jumlah petani? Karena apa? Karena petani hanya diinjek-injekan para pengusaha, para pejabat tinggi negara. Tidak ada keadilan, ya. Kita kerja setengah mati, tidak dihargai. Ya. Makanya harus disubsidi minimal 8.000. Nanti kalau subsidinya 8.000 harga padi walaupun pas habis panen, dan pemerintah harus beli, biarpun petani hanya jual 1 kilo langsung, jangan mencari cangko lagi, jangan lewat cangko lagi. Kalau ada petani yang mau beli, menjual gabah langsung, padi langsung, harus Bulog menerima. Bulog dihidupkan kembali. Bulog selama ini, khususnya di Kabupaten Sambas itu hanya bangunan-bangunan. Udah bangunan bermiliar-miliar tapi tanpa guna. Kalau umpamanya ini harga ini nanti bisa disubsidi, kita juga akan membuka lapangan pekerjaan terutama petani. Akan banyak lagi jadi petani. Kalau sekarang
Karena anak muda ini ya tidak ada yang mau jadi petani. Baik di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di mana-mana tidak mau jadi petani. Karena petani itu merasa hina kalau di Indonesia. Padahal petani lah sumber ekonomi itu adalah petani. Sumber yang paling besar itu adalah petani. Tapi petani diruntuhkan oleh para pejabat kita, diruntuhkan oleh wakil-wakil kita yang katanya membela rakyat, tapi kenyataannya ini fakta. Kenyataannya di lapangan begitu. Tapi walaupun saya bicara bertubi-tubi gini, saya tidak akan menghakimi kepada pemerintah maupun ini. Mari kita bersama-sama, ayo jemput saya. Nanti semuanya kesalahan pemerintah akan saya ungkapkan. Dan apa solusinya akan saya ungkapkan satu persatu secara konkret. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari Pak, kita bersatu. Ayo. Ayo. Kita bersatu. Saya siap memberikan edukasi pikiran. Baik kepada pemerintah, terutama pengelola negara ini. Saya rasa itu saja, nanti bisa kita sambung lagi karena masih banyak yang perlu saya sampaikan di negeri kita ini, terutama kepada para pejabat tinggi negara. Saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.